Terungkap, penyebab banyak pemain keturunan yang menolak bela timnas Indonesia. Menyakitkan tapi kenyataan, gagal juara Euro 2024, timnas Inggris senasib dengan timnas Indonesia. Laga belum dimulai, fans Kamboja sudah berkoar-koar begini usai tahu satu grup dengan timnas Indonesia. Katanya tim Garuda seperti di bawah ini. Rival timnas Indonesia soroti skuad Garuda yang dianugerahi banyak pemain keturunan, sindir efek masa penjajahan Belanda di masa lalu. Belum dilirik STY ke timnas Indonesia meski sudah WNI, kiper Eropa ini malah alami nasib apes di bursa transfer. Seperti ini kejadiannya. Tolong jangan ragukan PSSI, diam-diam langkah-langkah dahsyat ini bakal jadi kenyataan. Paling dekat timnas Indonesia akan datangkan pemain ini. Bocah ajaib Jens Raven, jejak ayahnya bersama legenda AC, Milan, dan Real Madrid terbongkar. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Terungkap, penyebab banyak pemain keturunan yang menolak bela timnas Indonesia. Sejumlah pemain keturunan Indonesia telah menarik perhatian dalam dunia sepak bola internasional, terutama di Eropa seperti Belanda. Meski demikian, tidak semua dari mereka bersedia untuk membela timnas Indonesia. Proses pencarian ini telah dimulai sejak kepemimpinan Mochamat Iriawan di PSSI dengan beberapa pemain seperti Elkan Bagot, Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Saine Patinama akhirnya setuju untuk memperkuat Garuda. Era Erick Thohir membawa lebih banyak upaya pencarian pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Menambah 9 nama baru seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Ragnar Oratmangoen, Jay Idzas, Nathan Chu Aon, Calvin Verdon, Tom Haye, dan Martin Paes. Namun demikian, tidak semua pemain keturunan ini langsung bersedia menerima tawaran dinaturalisasi. PSSI masih giat mencari dan mengajak pemain-pemain seperti Ole Romani, terutama karena timnas Indonesia akan menghadapi tantangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menyoroti bahwa banyak pemain keturunan masih enggan untuk dinaturalisasi karena mereka masih bermimpi memperkuat timnas negara asal mereka. Selain itu, banyak dari mereka masih muda dan ingin mengembangkan karier mereka di level internasional. Pemain tersebut merasa bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk bermain di timnas asalnya, kata Arya. Dia menegaskan bahwa keputusan ini sangat pribadi dan berhubungan langsung dengan masa depan masing-masing pemain. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Menyakitkan tapi kenyataan, gagal juara Euro 2024, timnas Inggris senasib dengan timnas Indonesia. Timnas Inggris mengalami nasib mirip dengan timnas Indonesia setelah gagal meraih gelar juara Euro 2024. Harapan Inggris untuk mengangkat trofi Piala Eropa pertama mereka pupus setelah dikalahkan Spanyol dalam final yang digelar di Olympia Stadion Berlin.
Pertandingan tersebut berlangsung pada Minggu dalam kurung 14 Juli 2024 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat, di mana The Three Lions harus mengakui keunggulan La Furia Roja dengan skor akhir 2-1. Gol dari Nico Williams dan Mikel Oyarzabal menjadi pembeda, meskipun Inggris sempat membalas lewat gol Cole Palmer. Ini merupakan kedua kalinya secara berturut-turut Inggris harus puas sebagai runner-up di Euro, mengingat pada edisi 2020 mereka juga kalah dalam adu penalti dari Italia di final. Kekecewaan ini mirip dengan yang dialami Indonesia dalam Piala AFF, di mana Garuda finish sebagai runner-up 2 kali berturut-turut. Kisah pahit Indonesia dimulai pada tahun 2000 ketika mereka kalah telak 1-4 dari Thailand dalam final Piala AFF. 2 tahun kemudian, pada 2002, Indonesia kembali berhadapan dengan Thailand dalam final yang lebih ketat. Meskipun sempat tertinggal 0-2, Indonesia berhasil menyamakan kedudukan melalui gol-gol Yaris Riyadi dan Gendut Doni Cheristiawan. Pertandingan berakhir imbang 2-2 setelah 120 menit, namun Indonesia akhirnya kalah dalam adu penalti dengan skor 2-4. Bejo Sugiantoro dan Agus Firmansyah adalah 2 eksekutor Indonesia yang gagal mencetak gol melalui tendangan penalti. Perbandingan antara nasib timnas Inggris dan Indonesia menyoroti bagaimana tantangan dalam mencapai gelar juara di level internasional, di mana upaya keras dan ketahanan mental sangat diperlukan. Meskipun pahitnya kekalahan, kedua tim nasional ini tetap membanggakan negara mereka dengan perjalanan gemilang hingga ke tahap final turnamen prestisius seperti Euro dan Piala AFF. Laga belum dimulai, fans Kamboja sudah berkoar-koar begini usai tahu satu grup dengan timnas Indonesia. Katanya tim Garuda seperti di bawah ini. Berbagai komentar fans Kamboja saat mengetahui tim kesayangannya satu grup dengan timnas Indonesia di turnamen Piala AFF U190 2024 sudah berbicara banyak tentang tim asuhan Indra Syafri. Berdasarkan hasil drawing, timnas Indonesia tergabung di grup A bersama dengan Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Nantinya hanya juara grup dan juga satu runner-up terbaik berhak lolos melaju ke babak semifinal. Diketahui tim nasional Kamboja akan mengawali pertandingan dengan menghadapi Timor Leste pada 17 Juli 2024. Lalu Kamboja bakal bertemu dengan tuan rumah timnas Indonesia pada 20 Juli 2024. Pada laga terakhir, tim berjuluk Angkor Warriors akan melawan Filipina pada 23 Juli 2024. Mengenai soal lawan-lawan tim Kamboja, timnas Indonesia merupakan salah satu lawan yang paling disegani. Hal ini karena timnas Indonesia jauh lebih berkembang dan bahkan disebut merajai sepak bola Asia Tenggara setelah mengalahkan 4 kali rivalnya, Vietnam. Berbagai komentar fans Kamboja mengenai timnya satu grup dengan Indonesia. Mereka ketar-ketir akan pamor timnas Indonesia yang diketahui lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Beberapa fans mengatakan bahwa Indonesia menjadi penghalang bagi Kamboja untuk menjadi juara grup. Mungkin Kamboja akan menjadi juara kedua yang baik jika tidak bisa mengalahkan Indonesia, ucap fans. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at. Rival timnas Indonesia soroti skuad Garuda yang dianugerahi banyak pemain keturunan, sindir efek masa penjajahan Belanda di masa lalu.
Media Vietnam N'Express menyoroti jumlah besar pemain keturunan yang dinaturalisasi untuk timnas Indonesia selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka juga mengaitkan fenomena ini dengan masa penjajahan Belanda yang berlangsung selama 3 abad. Saat ini timnas Indonesia memang memiliki 13 pemain keturunan yang telah dinaturalisasi sejak tahun 2022 yang semuanya berperan penting dalam skuad Garuda yang dilatih oleh Shin Tae-yong. PSSI telah memfokuskan upaya mereka dalam proyek naturalisasi ini yang menuai perhatian khusus dari media Vietnam. Mereka menganggap bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Salah satu buktinya adalah kemampuan para pemain keturunan ini dalam meraih prestasi seperti memecahkan rekor tidak pernah menangnya Vietnam di kandang selama 20 tahun terakhir. N'Express mencatat bahwa rekor ini terpatahkan ketika Indonesia memanggil 10 pemain naturalisasi untuk 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Media Vietnam juga mencermati sejarah panjang Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda yang mereka anggap sebagai faktor yang mendorong kelahiran pemain-pemain keturunan berbakat. Mereka menulis bahwa hubungan sejarah antara Indonesia dan Belanda yang dimulai dari abad ke-19 hingga kemerdekaan Indonesia pada 1945 terus berdampak dalam berbagai bidang, termasuk sepak bola di mana banyak pemain keturunan Indonesia tumbuh dan berkembang di sana. Berbagai aspek ini memberikan gambaran tentang kompleksitas dan dampak dari kebijakan naturalisasi pemain dalam dunia sepak bola internasional, yang tidak hanya mencakup aspek teknis tetapi juga memperhitungkan konteks sejarah dan hubungan bilateral antara negara-negara terlibat. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Belum dilirik STY ke timnas Indonesia meski sudah WNI, kiper Eropa ini malah alami nasib apes di bursa transfer. Seperti ini kejadiannya. Belum sempat debut di timnas Indonesia, kiper keturunan Cyrus Margono alami nasib apes lantaran bakal berstatus tanpa klub usai didepak tim Liga Yunani Panathinaikos B. Cyrus Margono yang belum pernah dilirik Shin Tae-yong sebagai opsi tambahan di bawah Mister Gawang, nampaknya akan lebih kesulitan menembus ke skuad timnas Indonesia. Kiper kelahiran Amerika Serikat itu memang pernah menyampaikan hasratnya untuk bisa membela timnas Indonesia usai resmi menjadi WNI pada 21 Maret 2024 lalu. Sebagai informasi, status WNI yang didapatkan Cyrus Margono bukan melalui jalur naturalisasi melainkan lewat surat keterangan keimigrasian (SKIM) karena sempat melepas paspor Indonesia. Dikutip dari Transfermarkt, Cyrus Margono ternyata sudah berstatus tanpa klub dan dilepas Panathinaikos B sejak 1 Juli 2024. Kiper bertinggi 1,91 meter itu berpisah dengan divisi kedua klub Yunani setelah berkarier selama 3 musim. Melihat situasi yang dialami, Cyrus Margono akan lebih menyulitkan dirinya bisa dipanggil ke skuad timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Pasalnya, Shin Tae-yong saat ini sedang menunggu sosok kiper keturunan Belanda yang berkarier di Amerika Serikat, yakni Maarten Paes untuk diproyeksikan menjadi penjaga gawang utama timnas Indonesia. Maarten Paes kini tengah menunggu proses perpindahan federasi dirinya rampung sebelum membela timnas Indonesia karena terhalang regulasi FIFA. Timnas Indonesia juga masih memiliki Spiderman handal di bawah Mister Gawang, yakni Hernando Ari dan Adi Satrio.
Tolong jangan ragukan PSSI, diam-diam langkah-langkah dahsyat ini bakal jadi kenyataan. Paling dekat timnas Indonesia akan datangkan pemain ini. PSSI sedang merencanakan langkah-langkah besar untuk mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang menimbulkan kegelisahan di kalangan banyak orang. Grup C yang mereka tempati dijuluki sebagai grup neraka dengan lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Antusiasme untuk melihat prestasi timnas Indonesia mencatat sejarah baru dalam sepak bola nasional sangat tinggi. Warganet Indonesia pun mempertanyakan strategi apa yang akan diambil PSSI untuk mempersiapkan tim mereka menghadapi tantangan berat ini. Arya Sinulinga, seorang ex-co PSSI, mengungkapkan bahwa PSSI sedang mengatur strategi besar-besaran untuk skuad Garuda. Dalam podcastnya, Arya menenangkan para penggemar bahwa tim PSSI selalu berusaha keras dan efisien dalam setiap langkahnya di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Pak Erick dan timnya selalu bergerak cepat dalam menyelesaikan hal-hal, ujarnya. Meskipun Arya mengonfirmasi bahwa PSSI sedang dalam diskusi dengan pemain keturunan potensial, ia enggan mengungkapkan identitas mereka. Kami tidak akan mengungkap siapa mereka sampai semuanya final, katanya. PSSI memang terbiasa bekerja dengan tenang tanpa mencari perhatian berlebihan, terutama dalam hal merekrut pemain dari diaspora. Arya juga menyampaikan permintaan maaf jika PSSI tidak berhasil membawa beberapa pemain diaspora yang diharapkan bergabung dengan timnas Indonesia. Dia mengakui bahwa banyak dari mereka memiliki pertimbangan pribadi yang harus dipertimbangkan sebelum membuat keputusan bergabung dengan tim Merah Putih. Secara keseluruhan, PSSI sedang mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan fokus pada efisiensi dan keterbukaan terbatas, mereka berharap dapat membawa prestasi gemilang untuk bangsa Indonesia di panggung internasional. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bocah ajaib Jens Raven, jejak ayahnya bersama legenda AC, Milan, dan Real Madrid terbongkar. Profil ayah Jens Raven ternyata sangat istimewa, bukanlah sosok yang biasa-biasa saja. Dia memiliki pengalaman bermain bersama dengan salah satu legenda dari AC, Milan, dan Real Madrid. Saat ini Jens Raven sendiri telah menjadi sorotan publik sebagai salah satu pemain muda yang menjanjikan untuk timnas Indonesia. Pada Kamis dalam kurung 27 Juni 2024, Raven resmi menjadi warga negara Indonesia dan ekspektasinya tinggi sebagai mesin gol potensial bagi timnas. Usianya yang masih 18 tahun tidak menghalangi Raven untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Surabaya di bawah asuhan Indra Syafri. Pemusatan latihan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan skuad menghadapi Piala AFF U-Strip 19 2024 yang akan berlangsung dari 17 hingga 29 Juli 2024 mendatang. Dengan tinggi badan mencapai 189 cm, Raven dinilai sebagai calon striker masa depan yang kuat secara fisik dan memiliki kreativitas tinggi. Selain itu, ia juga mampu bermain di beberapa posisi di lapangan seperti gelandang bertahan atau sayap. Bakat alami Jens Raven dalam sepak bola ternyata tidak datang begitu saja, namun diturunkan dari sang ayah yang memiliki pengalaman bermain di level yang tinggi. John Raven, ayah Jens, pernah bermain bersama dengan Clarence Seedorf, salah satu legenda sepak bola dunia yang bermain untuk AC, Milan, dan Real Madrid.
Mereka berdua pernah menjadi rekan setim dalam tim Belanda Ustrip 15 pada tahun 1990 dalam pertandingan melawan Belgia. Saat itu Raven berperan sebagai striker sementara Seedorf sebagai winger dan tim Belanda berhasil menang dengan skor 4-0 berkat gol-gol dari Seedorf dan Mendel Witzenhausen. Progres Jens Raven sebagai pemain muda yang menjanjikan untuk timnas Indonesia tidak hanya berdasarkan talenta alaminya, tetapi juga warisan dan pengalaman berharga yang diperoleh dari ayahnya. Dengan semangat dan bakat yang dimilikinya, Raven berpotensi untuk menjadi salah satu aset berharga dalam perkembangan sepak bola Indonesia di masa depan. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Meski punya kesempatan gabung bareng Virgil van Dijk dan Cody Gakpo, tapi pemain ini justru pilih timnas Indonesia. Alasannya ternyata karena seperti berikut ini. Pemain ini lebih memilih timnas Indonesia meski memiliki kesempatan gabung bareng Virgil van Dijk dan Cody Gakpo. Salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia melepaskan kesempatan untuk bermain bersama bintang-bintang dunia demi Indonesia. Dialah Jay Itzes, pemain yang resmi menjadi WNI usai melakukan sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada 28 Desember 2023. Di usianya yang masih 23, Jay Itzes seperti diketahui timnas Belanda diperkuat oleh bintang-bintang dunia seperti Virgil van Dijk hingga Cody Gakpo yang bermain di Liverpool. Terlebih, Jay Itzes tengah bermain untuk Venezia di Serie B Liga Italia, salah satu klub favorit promosi ke Serie A. Sebenarnya memiliki peluang cukup bagus untuk masuk dalam skuad utama timnas Belanda. Jay Itzes mengatakan bahwa ia memilih timnas Indonesia yakni karena ingin bermain untuk negara kelahiran kakek neneknya. Tak hanya itu, alasannya memilih timnas Indonesia juga karena bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak dibanding bersama Belanda. Itzes memilih timnas Indonesia karena peluang untuk bermain lebih rutin di level negara. Jay Itzes mengawali karier sepak bola dengan bergabung di Akademi PSV Eindhoven. Jay Itzes menjalani debut bersama timnas Indonesia saat melawan Vietnam di SUGBK Kamis (21 Maret 2024). Dengan kerjasama Rizky Ridho dan Justin Hubner, Jay Itzes membuat lini pertahanan Indonesia semakin kukuh. Ia tampil sebagai starter dan menunjukkan permainan yang impresif hingga permainan berakhir dengan kemenangan timnas Indonesia. Semakin menyala Bang Paes, kiper Indonesia Maarten Paes akan sandang status kiper termahal bila gabung Empoli. Calon pemain timnas Indonesia Maarten Paes berpeluang menjadi kiper termahal yang dimiliki Empoli. Hal tersebut kini hanya menunggu kepastian transfer Maarten Paes ke Empoli. Seperti yang diketahui, klub yang tampil di Serie A itu tertarik mendatangkan Maarten Paes. Kabar ini diungkapkan langsung oleh Fabrizio Romano.
Melalui akun X miliknya, Fabrizio Romano menjelaskan bahwa Empoli telah mengirimkan proposal ke FC Dallas untuk bisa mendatangkan Maarten Paes. Hanya proposal yang diajukan belum disetujui oleh FC Dallas. FC Dallas meminta Empoli merekrut Maarten Paes dengan status transfer permanen. Sedangkan Empoli hanya ingin meminjam Maarten Paes. Empoli telah mengirim proposal formal ke kiper FC Dallas, Maarten Paes. Kesepakatan personal sudah tercapai, tulisnya. Sementara itu, Maarten Paes akan menyandang status kiper termahal bila benar-benar gabung Empoli. Dikutip dari Transfermarkt, Empoli kini memiliki 3 kiper. Mereka adalah Samuele Parisan, Niccolò Ciora, dan Jacopo Seghetti. Samuele Parisan hanya memiliki nilai pasar sebesar 10,43 miliar rupiah. Niccolò Ciora memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah. Sedangkan nilai pasar Jacopo hanya 2,61 miliar rupiah. Maarten Paes sendiri kini memiliki nilai pasar sebesar 26,07 miliar rupiah. Angka tersebut tentu terpaut jauh bila dibandingkan dengan 3 kiper Empoli lainnya. Sementara itu, pemain dengan nilai pasar tertinggi di Empoli saat ini yakni Jacopo Fazzini. Pemain berposisi sebagai gelandang itu dibanderol sebesar 104,29 miliar rupiah. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face. Dimas Derajat ungkap target realistis Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dimas Derajat mengungkapkan target yang realistis Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Dimas Derajat, Timnas Indonesia bisa finish di posisi ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nantinya peringkat ketiga dan keempat setiap grup akan melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara 2 tim teratas putaran ketiga di masing-masing grup lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Ya mungkin saya pribadi dalam kurung di peringkat 3, ucap Dimas Derajat saat ditemui awak media termasuk Bola Sport. Sesuai meet and greet Liga 1 di Cinemapolis, Senayan Park, Jakarta Pusat, Sabtu, dalam kurung,
13 Juli 2024. Mungkin dalam kurung peringkat ketiga meyakinkan untuk kami, sambung pemain Persikabo 1973 itu. Menempati grup C putaran ketiga, Timnas Indonesia berjumpa Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina.